pengertian taktik negosiasi. Negosiasi sendiri adalah proses mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihaknya membuat penawaran dan pihak lainnya membuat permintaan. Dengan demikian, taktik negosiasi adalah strategi atau langkah-langkah yang digunakan untuk menciptakan win-win solution. Selanjutnya, jenis-jenis taktik negosiasi. Yang pertama ada hard tactic, yang kedua ada time related tactic, yang ketiga ada persuasion tactic, yang keempat ada authority related tactic. Di antara beberapa jenis yang saya sebutkan tadi, kami mengambil dua contoh diantaranya yaitu taktik persuasi dalam negosiasi adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi lawan negosiasi agar menyetujui keinginannya. Dalam taktik persuasi ini, terdapat beberapa bagian, yaitu menyampaikan informasi, perjanjian mendengarkan secara aktif, serta konsesi, ketersediaan untuk menawarkan atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Di sini kami ingin konsultasi mengenai bagaimana sih laporan keuangan yang cocok untuk menarik para investor agar berinvestasi di perusahaan kami. Yang dimana kami sedang ingin merencanakan suatu proyek yang terbilang besar. Oke, Pak Alfi. Jadi di sini Pak Alfi membutuhkan kami untuk membantu Pak Alfi dalam membuat laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk menarik investor. Ya. Jadi pertama-tama tuh kita penting mengetahui gunanya laporan keuangan itu bagi investor, Pak. Nah, di sini tuh biasanya investor tuh akan melihat peluang dan kinerja perusahaan dari laporan keuangan sebelumnya. Seperti laporan keuangan kan ada kayak neraca, laporan keuangan rugi, dan laporan arus kas gitu, Pak. Ibu, saya mengerti tentang pola penyusunan laporan keuangan. Tetapi tentang tiga hal yang Ibu jelaskan tadi, saya masih kurang mengerti. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu saja Pak Alfi, yang sudah saya sebutkan tadi, ada tiga komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu dalam laporan pribadi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dan di sini tuh laporan pribadi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam satu periode, dan di sini akan menghasilkan keuntungan konsisten atau kerugian bagi perusahaan. Jadi kayak di sini tuh nyawa perusahaan gitu, Pak. Terus ada laporan neraca, ini tuh di sini menunjukkan aset, utang serta modal yang ada pada perusahaan Bapak. Nah, di sini tuh akan menunjukkan bagi investor apakah perusahaan Bapak ini mengelola keuangan dengan benar, dengan memanfaatkan modal dengan baik atau tidak, dengan adanya aset, liability, dan modal tersebut begitu Pak Alfi. Terus ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah menunjukkan arus kas masuk dan keluarnya perusahaan. Jadi seperti kita nanti akan membeli barang atau kita akan membeli bahan baku, pendapatan dari klien begitu. Dan arus kas ini biasanya tuh arus kas positif ataupun negatif itu belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang kurang. Misal arus kas kita banyak, maksudnya kita mengeluarkan kas yang banyak begitu. Nah, di sini tuh bisa jadi karena kita menggunakannya sebagai untuk investasi dalam aktiva gitu, Pak. Jadi kita mengeluarkan arus kas itu bukan karena hal yang tidak jelas gitu. Jadi kita akan menunjukkan bahwa kas ini digunakan secara maksimal begitu, Pak. Wah, itu banyak sekali yang perlu diperhatikan dalam menarik investor untuk berinvestasi. Pertanyaan saya, kami kan di perusahaan kurang mengerti mengenai hal tersebut. Bisakah Ibu membantu kami untuk menyusun laporan keuangan tersebut?
saja pasti kami akan membantu Bapak dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan profesional tentunya. Dan saya akan membantu Bapak dalam menjelaskan dan mencari investasi. Terima kasih atas penjelasannya, bantuannya, dan kerjasama Bu. Sama-sama Pak, ini senang membantu Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini, Bu Karin. Saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai PT Teknologi Maju dan bagaimana peluang investasi yang ditawarkan. Dengan senang hati berada di kelas kali dapat berbagi investor yang tertarik pada perusahaan. Saya telah mengikuti perkembangan PT Teknologi Maju selama beberapa waktu, dan saya sangat terkesan dengan teknologi inovatif yang Anda kembangkan. Saya yakin bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk sukses di masa depan. Terima kasih Bu Radhifa atas perhatiannya. Kami terus bekerja keras untuk mengembangkan produk dan layanan. Dan kami yakin bahwa dapat memberikan solusi yang berharga bagi perusahaan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang rencana bisnis PT Teknologi Maju. Bagaimana Anda berencana untuk mengambil tujuan dan mengambil keuntungan bagi investor? Nah, kami memiliki rencana bisnis yang komprehensif seperti mencakup strategi pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Dan kami yakin bahwa rencana ini dapat membantu kami untuk mencakup pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Bisakah Anda memberikan saya informasi lebih detail tentang proyek dan teknologi spesifik yang sedang Anda kembangkan? Maaf Ibu Radhifa, kami tidak bisa memberikan informasi yang spesifik dalam proyek dan teknologi. Karena kami sedang dalam tahap pengembangan dan kami ingin menjaga informasi ini untuk melindungi keunggulan dan kompetitif kami. Saya mengerti. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berencana untuk menggunakan dana investasi yang Anda kumpulkan? Kami akan menggunakan dana investasi untuk membiayai pengembangan produk seperti tanaman baru, ekspansi pasar, dan proyek kami. Kami yakin bahwa investasi ini akan memberikan benefit nilai dan kesempatan bagi investor. Terima kasih atas informasinya, Bu Karin. Saya akan mempertimbangkan dengan cermat peluang investasi di PT Teknologi Maju. Sama-sama Ibu Radhifa. Kami selalu terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut tentang perusahaan. Lalu selanjutnya ada hard tactic. Hard tactic yaitu taktik negosiasi yang keras, yang dimana mengancam pihak lain agar mau mengikuti alur kita. Terdapat 5 taktik yang termasuk ke dalam hard tactic, yaitu threat, scare, attack, ultimatum, serta cutting of ties. Berikut akan dijelaskan. Waduh, perusahaan ini udah aku investasi yang 10 miliar, masa nggak bekerja dengan baik? Saya pengen dapat dividen dari perusahaan ini, tapi mereka malah seenaknya. Itu harus datang nih, nggak terima lah. Masa investasi 10 miliar cuma terbuang sia-sia? Selamat siang Bapak, dan bisa saya bantu? Saya ada kemungkinan dulu, saya akan melakukan evaluasi tentang kerja perusahaan. Oh baik, silakan dulu Pak. Jadi ada keperluan apa ya Pak? Ini Bu, saya kan kemarin nanamin modal di perusahaan itu sebesar 10 miliar. Masa 2 tahun yang sudah berjalan perusahaan itu gak melakukan apa-apa sih? Saya kecewa Bu dengan kinerja perusahaan itu. Saya mau pilih perusahaan, minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak. Kami juga pernah kecewa Bapak. Jadi kalau Bapak mohon bersabar, kami akan secepatnya mengantar saksi. Gini Bu, udah gak bisa nih saya menunggu lama. Soalnya saya udah sepenuhnya percaya kepada perusahaan Ibu. Kalau nggak Ibu segera lakukan, saya akan tuntut Ibu ke perusahaan itu samping yang mau membantu saya untuk mengambil tindakan hukum.
Ya Bapak dimaksud sabar dulu ya, karena saya juga memiliki beberapa opsi. Saya harap permasalahan ini tidak dibawa ke jalur hukum. Apa nih Bu opsi Ibu untuk saya? Saya juga udah nggak sabar lagi nih untuk menerima pilihan opsi Ibu. Jadi di sini kami memiliki beberapa opsi. Nah, Bapak bisa lihat di sini. Untuk opsi yang pertama itu konversi saham menjadi untuk konvertible. Di sini tuh Bapak dapat menukar saham Bapak dengan untuk konvertible yang dibayarkan kembali dalam waktu 5 tahun dengan bunga 10%. Lalu yang kedua, Saya nggak setuju dengan tawaran Anda. Saya ingin uang itu kembali ibunya. Jadi bagaimana perusahaan Anda bisa mengembalikan uang saya? jadi mohon Bapak jangan emosi dulu. Kami tidak bisa meminta bintang Bapak saat ini karena kami sedang membutuhkan banyak investor untuk membantu kami mengatasi kesulitan keuangan dan mengembangkan bisnis kami. Jika kami berhasil mendapatkan investor, kami mungkin dapat membeli kembali saham Bapak di masa depan. Baik, saya akan menerima tawaran Anda. Tapi 4 tahun lagi saya akan datang ke sini. Kalau nggak mau balikin uangnya, saya akan tuntut perusahaan Anda ke Mahkamah Agung. Baik Pak, perusahaan kami akan berusaha sekeras mungkin.